Maka saya sampaikan, yang pertama, kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi? IT-nya lah, kejadian setiap TPS kok melebihi 300. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Desi Sindiran, dan ya tentunya Pak Desi selalu berharap ya ada diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun ada berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai pernyataan daripada Ganjar Pranowo yang tidak menerima kekalahannya karena dia hanya mendapatkan 17% saja. Kalau yang satu putaran ini bagaimana Pak? Kenapa? Oleh hasil satu putaran ini Pak. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Percaya. Oke. Pak Mahfud. Itu adalah pernyataan daripada Pak Ganjar Pranowo yang mengatakan, kamu percaya enggak? Berarti Pak Ganjar tidak percaya hasil daripada perolehan Pak Ganjar Pranowo yang hanya mendapatkan 17,28%. Hal inilah yang memicu Pak Ganjar untuk menggulirkan hak angket. Namun demikian, Pak Ganjar itu terbentur daripada ketua umum partai karena hak untuk mengatakan hak angket itu bukan dari capres, kecuali capresnya adalah merupakan ketua umum partai. Pak Ganjar adalah hanya seorang capres yang diusung oleh partai. Oleh karenanya ini masih abu-abu saja. Ketua umum partai belum pernah mengucapkan akan mengajukan hak angket seperti Ibu Mega ataupun Surya Paloh, itu belum pernah satu kali pun mengatakan akan mengajukan hak angket. Karena hak angket itu akan didaftarkan dahulu kepada DPR, minimal 2 fraksi begitu. Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Jadi ini adalah merupakan keyakinan daripada Pak Anies Baswedan yang mengatakan bahwa Koalisi Perubahan dengan sangat yakin akan solid untuk mengajukan hak angket. Namun demikian, masih dari Nasdem, Ahmad Ali malah mengatakan Ganjar tidak pantas untuk berbicara mengenai daripada hak angket. Ahmad Ali menghimbau kepada kubu 03 agar memperkuat bukti dibanding teriak-teriak untuk hak angket. Ia meminta agar kubu 03 membawa bukti-bukti itu kepada Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Itu adalah berita mengenai Ahmad Ali yang mengatakan tidak usah banyak omong, tinggal siapkan bukti-bukti saja ya, bawa bukti-bukti ke Bawaslu dan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi memang prosedurnya harus diajukan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Tidak perlu sampai ke DPR atau hak angket. Kecuali kalau di hak angket kecuali kalau di Mahkamah Konstitusi sudah ke Bawaslu sudah. Kok tidak bisa? Mungkin itu adalah tinggal kebijakan politik. Mahkamah Konstitusi itu kan untuk mengatasi masalah pemilu. Demikian juga Bawaslu, itu adalah ada aturannya tersendiri, bukan ujuk-ujuk langsung ke DPR begitu kata Ahmad Ali. Ya kalau saya sebenarnya simpel aja, angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menilai calon Presiden Ganjar Pranowo tak pantas bicara hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Ya, itu adalah pendapat daripada Pak Ganjar yang mengatakan bahwa simpel saja, apabila ada kecurangan langsung saja ke mengadakan hak angket ya. Namun demikian dari Nasdem malah mengatakan ya tak pantas lah, Ganjar kan hanya sebagai capres dan dia kalah, jadi tidak pantas mengajukan hak angket begitu ya. Tadi disampaikan juga bahwa untuk prosedurnya itu harus melalui Bawaslu dulu. Kecurangan itu lewat Bawaslu, kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Itu adalah penjelasan secara hukum begitu ya.
Namun demikian hak angket itu sebetulnya bukan hal yang bisa mempengaruhi daripada pemerintah. Seperti halnya Pak Margarito Kamis, kita dengarkan pendapatnya. Soal pemilukah yang mau diangketkan atau tindakan presiden yang diangketkan? Ini Iya. mesti dibikin clear dulu. Harus jelas dulu begitu ya. Kalau mereka masuk ke materi angketnya nanti, kalau ya, Pemilu. materi angketnya ada pemilu, maka Undang-Undang 7 2017 itu menghalangi materi ini menjadi materi angket. Isu pemilu itu menjadi angket. Menghalangi. Isu pemilu. Bukan menghalangi penggunaan hak ya, tapi materinya terhalang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun Konteks 2017. undang-undangnya? Kenapa terhalang? Karena Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu mengatur seluruh hal ihwal pemilu. Sengketa pemilu. Satu di antaranya yang diatur adalah kalau sengketa Sengketa administrasi pemilu. Bawaslu. Bawaslu itu administrasi. Hasil ya. Mahkamah Konstitusi. Clear itu. Undang-undang yang dibikin oleh orang-orang DPR ini. Ya. Mas Bang Doli dan nggak tahu Pak Saiful ini di DPR atau enggak. Begitu ya. Jadi jelas ya mengenai sengketa pemilu kalau masalah administrasi Bawaslu. Dan kalau masalah hasil yang disengketakan itu adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi ini bukan ranahnya DPR. Kalau DPR adalah politik. Kalau politik kan tidak ada suatu kepastian. Kepastian hukum tidak ada karena itu adalah kebijakan politik. Namun demikian seperti yang disampaikan oleh Pak Margarito bahwa kalau urusan pemilu kan harus fix ya, harus final, harus mengikat dan itu adalah hukum yang berbicara. Hukum adalah antara iya dan tidak, bukan abu-abu. Kalau politik kan bisa abu-abu ya. Nah kalau hukum adalah kalau masalah administrasi ya silahkan Bawaslu nanti yang memutuskan. Namun demikian masalah hasil pemilu menang dan kalah adalah Mahkamah Konstitusi yang menentukan. Itu adalah hukum yang berlaku untuk menentukan kalah dan menangnya. Oke, saya kira kabar hari ini terima kasih dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.